selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Hamidah Dewi. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu komunikasi data. Pada kehidupan kita sehari-hari, kita itu sering melakukan komunikasi. Tapi, tahukah Anda apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara untuk mengirim pesan. Pesan berupa berita, pendapat dalam segala macam bentuknya. Apa yang disampaikan komunikasi itu adalah data. Data adalah fakta tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau, seperti suara, gambar, ataupun video. Dari data ini diolahlah menjadi suatu informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk pada saat ini ataupun pada saat yang mendatang. Setelah kita mengetahui pengertian dari informasi, data, dan komunikasi, lalu apakah yang disebut dengan komunikasi data? Komunikasi data adalah cara atau sistem yang digunakan untuk mengirim pesan melalui media transmisi. Tujuan berkomunikasi adalah bagaimana kita mengirim data dengan jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat tanpa ada kesalahan ataupun error. Komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada suara. Suara contohnya seperti telepon ataupun percakapan. Yang kedua ada teks, koran ataupun majalah. Yang ketiga ada video seperti video call. Yang keempat ada gambar atau faksemail. Cara pengiriman sistem komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada simplex atau sistem komunikasi secara satu arah. Contohnya seperti radio ataupun TV. Yang kedua ada duplex atau sistem komunikasi secara dua arah. Duplex ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada half duplex atau sistem komunikasi secara bergantian. Contohnya seperti email. Yang kedua ada full duplex atau sistem komunikasi secara bersamaan. Elemen-elemen komunikasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pesan atau data yang dikirim ataupun diterima. Yang kedua ada pemancar, bagian yang menghubungkan pesan menjadi data. Yang ketiga ada transmisi, berupa kabel yang menghubungkan pengiriman dan penerima. Yang keempat ada penerima. Penerima adalah bagian yang menerjemahkan data yang diterima untuk diubah kembali menjadi pesan. Yang kelima ada protokol. Protokol adalah aturan atau prosedur dari proses perubahan pesan menjadi data dan mencari jalur terpendek untuk penerima. Kendala dalam komunikasi data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tim proses. Tim proses adalah ukuran kecepatan sistem dalam data yang dimasukkan. Yang kedua ada throughput, adalah ukuran beban sistem, merupakan waktu yang digunakan untuk transmisi data. Yang ketiga ada faktor manusia. Manusia ia yang membuat, merancang, dan menerima sistem. Faktor yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama ada efisiensi transmisi data. Yang kedua ada standarisasi yang digunakan. Yang ketiga ada media transmisi. Dan yang keempat ada keandalan sistem. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.